Saya Ardiansyah Amin Gani, mahasiswa PPG Daljab, Bimbingan dan Konseling Universitas 11 Maret tahun 2021. Perkenankan, di sini saya akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal di SMK Negeri Kendal mode daring pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 11 TKJ 2. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Pak Gani melihat wajah-wajah kalian. Ini saya yakin ada yang belum mandi ya. Tidak apa-apa, tapi insya Allah cerah semua wajahnya. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan bimbingan klasikal pada pagi hari. Silakan salah satu memimpin. Azril silakan, yang cowok dipimpin berdoa. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, berdoa doa selesai. Ya. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu apa? Nanti Pak Gani akan menjelaskan. Ya, jadi harapannya nanti sebelum kita melaksanakan kegiatan, kalian akan saya berikan rule atau peraturan-peraturannya, karena saya yakin kalian semua masih banyak sekali yang belum pernah melaksanakan kegiatan tatap virtual seperti ini, ya, seperti itu. Baik, ini karena wajahnya masih pada tegang, Gani ada ice breaking terlebih dahulu. Diperhatikan ke depan. Jadi ice breaking kali ini adalah sketsa wajah. Pak Gani ingin mengetes karena ini ada beberapa yang belum nampak ya. Anggap saja kita sedang mengecek daftar nama siswa yang belum muncul di sini wajahnya. Kita akan tes wajahnya seperti apa. Pak Gani akan mencoba menebak seperti itu ya. Wajah Rian Cahyo, biar teman-temannya kenal gitu kan. Kita pakai masker, kita nggak tahu gitu kan. Kita akan coba ini. Ya, mungkin seperti ini wajahnya ya. Oke. Ya, bercanda ya. Jadi Pak Gani bercanda ini karena breaking biar suasana cair. Tujuan kegiatan kali ini. Tujuan materi kali ini adalah Pak Gani ingin mengembangkan minat dan bakat, ya, bertujuan agar seorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakatnya yang dimiliki, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Jadi sekali lagi Pak Gani sampaikan, untuk materi kali ini itu adalah materi tentang bakat dan minat. Jadi nanti harapannya dengan Pak Gani menjelaskan sedikit materi tentang bakat dan minat, kalian anak-anak kelas 11 TKJ 2 dapat paling tidak mengetahui kira-kira minat kalian tuh di bidang apa, bakat kalian tuh di bidang apa, agar nantinya dua hal itu bisa kalian optimalkan untuk mendapatkan karir yang sesuai yang diinginkan. Seperti itu ya. Ya, kemudian untuk hal yang akan kita pelajari dari materi kali ini, yang pertama adalah pengertian bakat, yang kedua pengertian minat, yang ketiga gaya belajar siswa, dan yang keempat adalah hubungan ketiga hal tersebut dengan sukses belajar di masa yang akan datang. Jadi Pak Gani nanti akan menjelaskan tentang apa itu bakat, kemudian apa itu minat, kemudian gaya belajar, ya, gaya belajar siswa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hubungan dari ketiga hal tersebut. Karena tujuan Pak Gani yang tadi sudah saya sampaikan adalah Pak Gani menginginkan anak kelas 11 TKJ 2 kali ini bisa mengetahui bakatnya itu di bidang apa, minatnya di bidang apa, kemudian nanti bisa menentukan gaya belajar sehingga nanti akan mendapatkan gambaran kira-kira karir apa tuh yang cocok dengan saya kan gitu. Meskipun kalian di jurusan TKJ, namun halnya
kalian itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada ilmu-ilmu yang ada di TKJ saja, ya, karena IT itu luas seperti itu. Lanjut. Yang pertama adalah pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Ya. Nanti Pak Gani akan jelaskan. Kemudian jenis bakat ada dua, ada bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang dimiliki manusia dan bersifat umum. Contohnya bernyanyi, menggambar, ya kan. Kemudian apalagi mungkin kalian main game seperti itu kan. Jadi intinya itu kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan semua orang itu bisa memiliki hal tersebut gitu kan. Jadi bisa dilatih. Bernyanyi meskipun suaranya tidak bagus-bagus amat, namun setiap orang juga bisa kan gitu kan. Menggambar juga sama. Kemudian masuk ke bakat khusus ya. Saya geser dulu. Bakat khusus merupakan potensi khusus yang dimiliki oleh sebagian manusia. Artinya tidak semua manusia memiliki, ya kan? Contohnya bermain musik, olahraga, IT, mekanik, dan lain-lain. Bahkan diberikan contoh ya, bermain gitar. Anak yang tidak pernah belajar main gitar itu dia tidak mungkin bisa bermain gitar, kan seperti itu. Jadi memang tidak semua orang itu bisa menguasai alat musik. Untuk olahraga juga sama. Mungkin sebagian anak itu pintar mengikuti kegiatan ataupun mempunyai bakat di bidang futsal atau voli mungkin, atau lari maraton mungkin, namun ada sebagian anak yang dia tidak bisa itu, ya kan? Bisanya olahraganya mungkin senam, kan gitu kan? Mungkin lempar lembing dan seperti itu, ya. Jadi bakat khusus ini lebih spesifik lagi dibandingkan bakat umum. Jadi kalau umum itu semua orang itu bisa asalkan mau melakukan itu bisa dan niatan. Tapi kalau bakat khusus itu kalau memang tidak punya bakat, contohnya bermain musik ya, kayak bermain gitar, itu kalau anak yang tidak punya feel ataupun tidak punya rasa untuk bermain atau menguasai alat musik, itu otomatis dia akan kesulitan sekali untuk menguasai gitar, ataupun drum, ataupun bass, ataupun piano, dan lain-lain. Ya, begitupun olahraga. Ya, jadi itu untuk pengertian bakat. Saya kira nanti sambil kalian juga merefleksikan di diri kalian, kira-kira saya tuh punya bakat apa ya? Bakat khusus saya ya, bukan bakat umum ya, tapi bakat khusus saya itu di bidang apa? Paling tidak kalian sudah punya gambaran. Ya. Kemudian selanjutnya adalah minat. Kalau minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah atau keinginan seorang. Menurut John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan bagi yang melakukan. Jadi berbeda dengan bakat. Kalau bakat itu adalah kemampuan bawaan, namun kalau minat ini adalah kecenderungan hati atau keinginan untuk melakukan sesuatu, ya. Dan minat itu bisa bermacam-macam, ya. Bisa minat terhadap musik, hobi, dan lain-lain. Ya, nanti kita akan membahas itu. Kemudian minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Ya, seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai minat itu pasti dia akan mempunyai keinginan atau motivasi untuk melakukan minat tersebut. Contohnya hobi. Kalian punya hobi memelihara ikan. Ya, ketika kalian tuh merasa bahwasannya memelihara ikan itu sulit, kemudian harus setiap hari membersihkan akuarium, mengganti air, memberikan makan. Itu kalau orang-orang yang tidak punya minat, dia akan berat melakukan itu. Tapi kalau orang-orang yang punya minat, karena dia itu mendorong keinginan manusia gitu kan, merasa suka dengan ikan, kamu mau satu hari membersihkan 10 akuarium pun tidak merasa capek, ya, seperti itu ya, gambarnya seperti itu. Oke. Kemudian ini, bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni. Itu pasti, anak-anak sekalian. Contohnya, kalian punya bakat main musik. Artinya apa? Contohnya saya ambil, kalian bisa main piano. Kamu itu punya bakat. Jadi kalau dikasih pelajaran tentang bermain piano,
Itu ketika satu kali guru menjelaskan, kalian langsung menguasai. Itu berarti kalian punya bakat gitu kan. Menguasai, bisa improvisasi. Namun, jika bakat tersebut tidak dibarengi dengan minat, jadi kalian tuh malas-malasan, saya tuh tidak suka dengan piano, Pak. Tapi kamu punya bakat. Akhirnya apa? Kalau bakat tidak diimbangi dengan minat, itu pasti kalian tidak akan menguasai bidang tersebut. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi kalau bakat itu kan kemampuan, kalau minat itu keinginan. Jadi kalau kemampuan dan keinginan itu sinkron ataupun punya apa namanya istilahnya punya tujuan yang sama ya dan bisa diselaraskan, itu akan kalian itu akan mudah mencapai tujuan. Namun kalau kalian punya bakat tapi tidak punya minat, itu akan sulit. Ya. Baik, untuk yang poin ketiga, karena tadi kita sudah belajar tentang minat, kemudian tentang bakat, kemudian yang ketiga ini adalah tentang gaya belajar. Baik, untuk yang gaya belajar, kita mulai. Drummond mendefinisikan gaya belajar sebagai ini ya, maksudnya adalah gaya belajar itu sebagai individual's preference mode and desired condition of learning. Maksudnya gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Ya, kemudian masuk ke macam-macam gaya belajar. Yang pertama visual. Nanti Pak Gani akan jelaskan. Visual jelas ya, namanya aja visual, itu kalian belajar dengan cara melihat. Ya. Auditory adalah belajar dengan cara mendengar. Yang ketiga kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Ya. Jadi ada 3 macam-macam gaya belajar, ada visual, auditory, kinestetik. Dari ketiga ini biasanya kalau siswa itu pasti ya dia memiliki ketiganya bisa dikombinasikan gitu. Tapi ada dari ketiga ini yang paling menonjol. Nah itu nanti yang akan kita lihat bersama-sama. Kalian juga akan bisa melihat kira-kira gaya belajar apa yang cocok dengan diri kalian. Seperti itu ya. Pembaca cepat dan tekun, biasanya anak-anak yang punya belajar gaya-gaya visual ini dia senang sekali membaca. Dan membaca saat ini itu tidak hanya terbatas hanya pada buku biasa ya, namun e-book ya kan, membaca buku secara virtual ya, baik di website ataupun artikel-artikel jurnal di Google itu juga termasuk membaca, karena era sekarang tidak hanya terbatas hanya pada buku ya. Kemudian mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Verbal itu ucapan ya. Kecuali instruksi itu ditulis. Jadi anak-anak yang punya gaya belajar ini biasanya sekali lagi ya, dia mudah mengingat apa yang dia lihat. Ya, makanya dia kalau ada instruksi dari guru atau instruksi dari orang tua itu lebih cepat kalau ditulis. Dulu yang mau saya kerjakan itu tapi di bentuk gambar gitu kan. Ya. Kalau kalian tahu kalau di TKJ itu namanya flowchart gitu kan. Ada flowchart kalau mau nginstal komputer itu harus apa dulu langkah-langkahnya, persiapan, proses, kegiatan, hasil kan gitu kan, harus bisa seperti itu. Ya itu untuk yang visual. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri gaya belajar auditory. Ya, tadi kalau visual berfokus pada pandangan atau mata, kalau auditory kebalikannya berfokus pada telinga. Ya, ya ini contohnya. Yang pertama adalah saat bekerja suka bicara ya itu ya, bicara kepada diri sendiri. Tadi dia dengan membaca komik pun ataupun membaca poster yang lucu dia sudah cukup tertawa gitu kan, tanpa harus ada yang membacakan. Jadi itu perbedaannya di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Sekali lagi karena fokusnya di telinga, makanya untuk pandangan pasti akan sedikit berkurang potensinya ya seperti itu. Jadi anak-anak yang punya tipe belajar auditory ini dia memang punya masalah memahami hal-hal yang berkaitan dengan visual. Ya, pokoknya yang auditory ini kebalikan dari yang visual. Gitu ya. Kemudian strategi cara memaksimalkan gaya belajar ini adalah yang pertama, anak diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi, baik dalam kelas maupun di dalam keluarga. Jadi anak-anak yang punya gaya belajar auditory ini, pokoknya sering sekali diajak untuk diskusi, dia lebih senang, gitu kan, daripada dia
apa namanya, harus belajar sendiri dalam artian seperti itu ya. Jadi lebih suka dengan diskusi. Kemudian anak didorong untuk membaca materi pelajaran. Ya, kemudian yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajaran ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Ini kalau sekarang kan nggak zaman kaset ya. Tapi kalau kalian belajar atau pas guru menerangkan seperti Pak Gani seperti sedang menerangkan, kalian merekam, kemudian nanti posisinya ketika mau tidur ataupun pas waktu senggang kalian bisa mendengarkan lagi. Ya, itu untuk yang gaya belajar kedua, auditori. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Ya. Kalau visual tadi fokus di pandangan atau mata, auditori itu berfokus pada pendengaran atau telinga. Kalau di kinestetik itu adalah di gerakan badan. Nah, apa itu nanti kita akan bahas. Baca ambil gini kan, itu pasti pernah. Itu anak-anak yang punya tipe belajar kinestetik pasti gitu. Nggak bisa dia diam seperti auditori, visual itu kan dia diam gitu kan. Fokus. Tapi kalau di kinestetik harus dengan gerakan. Kemudian menyukai permainan yang menyibukkan itu atau olahraga ya. Jadi anak-anak yang punya kemampuan ini dia lebih suka olahraga fisik ya, langsung praktek daripada dia harus membaca buku atau belajar di kelas ya, seperti itu. Kemudian tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka pernah berada di tempat itu. Ini contohnya kalian kalau ke Semarang, itu kalau anak-anak yang tipe belajarnya visual itu kan dia membuka Google Map aja udah paham. Oh, kalau saya meskipun belum pernah ke Semarang umpamanya, dengan dia melihat Google Map dia tahu, oh saya harus ke sini ke sini ke sini. Kalau saya mau ke Simpang 5 harus lewat ini jalan ini. Ya, dia bisa lihat, bisa tahu. Tapi kalau anak-anak yang tipe belajar kinestetik itu biasanya dari faktor pengalaman. Dolan mbek koncone ya, meneh Simpang 5 ora mudeng dalan ya kan, lewatnya malah Serondol ya, lewatnya Gunung Pati kan malah kebablasan jauh ya. Tapi ketika dia sudah sampai Simpang 5, kemudian pulangnya tahu ya harus lewat Jeraka, ya kan, kemudian harus lewat Ngalian, kemudian sampai Buja. Itu kalau disuruh ke Simpang 5 lagi dia akan lewat jalan yang itu juga. Kemudian strategi memaksimalkan gaya belajar ini, yang pertama jangan paksakan belajar sampai berjam-jam karena anak yang punya tipe belajar ini dia mudah bosan. Ya. Karena apa? Anak-anak yang punya tipe belajar kinestetik, dia posisinya lebih suka praktek ya daripada harus fokus belajar. Makanya jangan sampai belajar berjam-jam. Termasuk diri kalian, mentok kalian belajar itu 2 jam. Ya, makanya kalau strateginya Pak Gani, kalau pas setiap hari kalian buka Google Classroom, dicek ada tugas apa atau ada pemberitahuan apa, disimpan dulu. Kalau memang tagihannya itu posisinya nggak di hari itu gitu kan, cek dulu tugasnya apa, oh kok bisa dikerjakan besok pagi, sekarang ngerjakan apa dulu yang kemarin tagihan, seperti itu. Jangan langsung semuanya kalian kerjakan dalam hari di hari itu juga. Namun kalau anak-anak yang bisa sih tidak masalah, tapi kalau anak-anak yang dia itu cenderung bosan kan, kalau mengerjakan tugas tiap hari juga bosan ya, apalagi di rumah kan. Pak Gani tahu ya. Dengan yang visual tadi, kalau belajar itu kalau ada hal yang penting bisa di stabilo ya. Kemudian izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik, ini yang sama dengan yang auditori ya. Karena pada dasarnya tipe belajar kinestetik itu posisinya adalah dia gabungan dari visual dan auditori, namun ada hal yang memang sering mereka lakukan, yaitu mereka lebih suka prakteknya gitu aja ya. Ya, itu tadi untuk ketiga materi yang Pak Geri sampaikan. Kemudian yang poin terakhir adalah hubungan minat bakat dan gaya belajar untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Ya, Pak Geri sampaikan dulu. Minat dapat mendorong atau membentuk bakat menjadi lebih sempurna, sehingga bakat tersebut dapat kita kembangkan menjadi sesuatu yang membuat kita istimewa dari orang lain. Dengan kita mampu mengolah dan memanfaatkan bakat, minat, serta memaksimalkan gaya belajar yang kita miliki, akan menciptakan suatu potensi yang terolah dan terbentuklah suatu keberhasilan dan bisa dijadikan sebuah profesi. Itu poin pentingnya. Ya.
Kemudian ini untuk selanjutnya adalah penugasan ya. Untuk penugasan nanti adalah kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, ada 5 soal. Ya, nanti untuk linknya akan Pak Gani share di grup kelas. Dan soal itu nggak sulit ya, ini karena sesuai dengan didik kalian. Ya. Yang pertama adalah apa bakat yang kamu miliki, itu nanti ditulis ya. Ya bukan ditulis, diketik nanti ya. Kemudian bagaimana kamu mengetahui bahwa kamu punya bakat tersebut, kan gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kamu mengembangkannya. Kemudian yang keempat, sebutkan hal apapun yang sedang kamu minati saat ini, sertakan alasannya, kan gitu. Dan yang kelima, dari ketiga tipe belajar yang tadi, dari visual, auditory, dan kinestetik, kira-kira mana yang cocok dengan diri kalian. Alasannya apa ya? Jadi nanti ini untuk tugas lembar kerja peserta didik akan Pak Gani share di grup BAG via Google Form ya. Nanti kalian tinggal klik, tinggal ngisi aja ya. Isi nama, absen, kemudian 5 soal ini dikerjakan. Halo Aulia. Silakan bisa di-unmute, Aulia. Nah. Iya. Oke, silakan. Bisa bertanya berkaitan tentang bakat, minat, dan gaya belajar. Apapun. Pendek-pendek aja, nggak apa-apa. Silakan. Aduh, bingung ya. Lu jangan bingung dong, ya. Pegangan kalau bingung. Ya. Gini Pak, kalau kita tahu bakat kita, cara itu gimana? Oke, untuk mengetahui bakat gimana? Lagi ya, bisa di-mute terlebih dahulu, Aulia. Nah, sudah. Jadi pertanyaan dari Aulia, bagaimana cara mengetahui bakat kita? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk mengetahui bakat kita, itu sebetulnya bakat dan minat itu kan suatu hal, dua hal itu kan saling beriringan gitu ya. Untuk mengetahui bakat kalian, cukup kalian mengetahui kira-kira kalian tuh minatnya di bidang apa gitu loh. Contohnya kalau kalian itu suka olahraga, itu akan lebih spesifik. Mungkin kalian olahraganya olahraga apa dulu kan gitu. Contohnya olahraga volley ataupun badminton. Ketika kalian sudah punya minat atau menyukai hal tersebut, itu secara tidak langsung kalian kan sering melakukan hal itu berulang-ulang, ya. Contohnya tadi ya, kalian bisa volley. Kalian akan ikut volley, akan mengikuti volley secara berulang-ulang. Awalnya kalian tidak bisa, karena kalian punya minat di bidang volley, lama-lama kalian menjadi pintar bermain volley. Ya. Karena kalian tuh pintar bermain volley dan itu melebihi teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain itu menganggap kalian itu punya bakat di bidang volley. Sudah bisa dipahami ya. Jadi artinya apa? Untuk menemukan bakat kita, itu cukup dengan kalian tuh melihat minat kalian tuh di bidang apa dulu? Bidang seni, atau mungkin sekarang itu traveling gitu kan. Mungkin sering camping, ataupun muncak, gitu. Ataupun mungkin di hal-hal yang lain, memasak, ataupun apapun itu, cukup dilihat dari kesukaan kalian atau hobi kalian. Itu berarti bakat kalian di situ. Itu kalian mau berusaha, ya tidak ada masalah bagi saya. Gitu. Jadi Aulia seperti itu ya, untuk menemukan bakatnya cukup dilihat dari hobi kalian saat ini saja, itu sudah cukup ya gitu. Pak, makasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Aulia. Sudah bertanya. Baik, itu nanti yang akan menjadi bakat kalian ya, seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, karena kita sudah masuk ke penghujung kegiatan, Pak Gani ingin mendengarkan kesimpulan karena tadi 2 orang sudah cukup. Ini Pak Gani ingin 1 orang lagi yang menyimpulkan. Silakan yang pertama Indah Sandi. Ya. Kesimpulan tentang bakat. Ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang bakat ini. Ya. Silakan Indah Sandi Setia Putri. Di unmute dulu. Ya. Simpulannya apa, Mbak Indah? Tentang bakat. Menurut saya itu bakat itu kayak yang minat kita, terus tuh dikembangkan, jadi bisa menjadi profesi. Ya, menjadi profesi gitu. Ya kalau bakat kan potensi itu ya.
Ya, potensi. Potensi yang dimiliki oleh diri kita, kemudian bisa dikembangkan menjadi suatu potensi yang nantinya muaranya adalah menjadi profesi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Kemudian yang selanjutnya Mbak Nila Dia Saputri. Silakan disimpulkan minat itu apa kira-kira? Oke ya, Mbak Nila dia itu malu. Nah, jadi kan dari kalian untuk menyingkat waktu, ya, jadi Pak Gani akan menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini. Ya, yang pertama untuk bakat tadi adalah lebih condong ke motivasi, ya, atau bakat atau potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, dan bakat itu ada dua. Ada bakat yang bersifat umum dan bersifat khusus, ya. Bakat umum itu adalah bakat yang bisa dimiliki oleh setiap anak atau manusia gitu kan, karena sifatnya umum, dan bakat khusus itu biasanya lebih spesifik dan tidak semua orang itu bisa memilikinya, ya. Kemudian minat adalah dorongan, ya kan, ataupun keinginan manusia untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi dari bakat dan minat itu adalah dua hal yang harusnya saling berdampingan. Kemudian yang ketiga adalah tentang gaya belajar. Gaya belajar adalah kondisi di mana kalian tuh nyaman dalam melakukan atau dalam menguasai materi. Jadi di gaya belajar itu tadi ada tiga, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Gaya belajar visual berfokus pada pandangan, gaya belajar auditori berfokus pada pendengaran, dan gaya belajar kinestetik itu berfokus pada praktek. Jadi pada intinya ketiga hal tersebut harapannya kalian untuk untuk kedepannya itu dapat menemukan bakat dan minat kalian, kemudian gaya belajar yang tepat agar nantinya ketika kalian lulus dari SMK Negeri 3 Kendal, kalian itu sudah menemukan pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan diri kalian, baik keinginannya, baik keahliannya itu sesuai dengan yang kalian harapkan. Harapan Pak Gani seperti itu. Ya, itu dari Pak Gani. Terima kasih sekali lagi anak-anakku sekalian atas kehadirannya pada Google Meet kali ini pada pelaksanaan pembelajaran layanan klasikal secara daring. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi harapan dari Pak Gani sekali lagi tetap jaga kondisi kalian di masa pandemi ini. Jangan pernah kalian itu merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran daring. Karena kondisinya sedang seperti ini, kalian tetap bersabar dan berdoa semoga pandemi ini tetap cepat berakhir gitu ya. Jadi kita bisa berkumpul lagi, kalian bisa bersekolah di SMK Negeri Kendal ini dengan tatap muka bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu guru. Jadi mohon untuk tetap bersemangat dan tetap jaga kondisi ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, anak-anakku kelas 11 TKJ 2. Luar biasa sekali. Baik, untuk penugasan tadi Pak Gani sudah sampaikan, nanti akan saya share untuk absensi juga dari Google Form, nanti bisa kalian isi. Kemudian untuk tugas juga nanti akan saya share untuk batas akhirnya Pak Gani batas sampai besok pagi, karena itu kan soalnya juga nggak sulit ya, sesuai dengan diri kalian apa, tinggal diisi lewat form Google Form gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan layanan klasikal ini insya Allah akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Baik, karena sudah ada tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Gani atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, kemudian meminta maaf apabila dalam penyampaian materi tadi masih kurang maksimal, dan harapannya untuk pertemuan yang akan datang kita lebih aktif diskusi ya. Jadi biar kalian itu juga saling mengenal antar sesama ini ya, sesama kelas 11 TKJ 2. Karena Pak Gani yakin karena kalian belum sering bertemu, jadi
untuk kedekatannya kurang. Tapi paling tidak dengan kita tatap maya seperti ini kan bisa tahu, oh wajahnya Azril seperti ini, oh wajahnya Rini, wajahnya Silvi, kan gitu kan. Paling tidak bisa melihat teman kita sedang sehat gitu. Oke, sekian dari Mbak Gani. Terima kasih banyak atas rawuhnya kalian di Zoom Meet kali ini, di layanan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri ya. Silakan bisa live. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang bisa live.